Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para pemirsa, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali ngaji kita pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan teruntuk pada kita semua, para santri, para jamaah, dan para pemirsa. Syai'ulillahi lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka kitabnya halaman 22. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Utawi iki iku ana pasal suwiji atau bab. Pasal itu bab. Jami'u ma utawi sekabehane barang dzukira kang disebut, kang den sebut apa ma min fadlil ilmi, bayane saking keutamaane ilmu, wa ahlihi lan wong kang duweni ilmu. Jadi pasal bab ini membahas terkait apa? Yaitu segala sesuatu yang telah disebut di atas berupa keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Innama huwa, innama iku innama angin mestine huwa utawi ma iku fi haqqil ulama'i ing dalem hake ulama. Iku innama angin mestine huwa utawi ma iku fi haqqil ulama ing dalem hake ulama al-amilina kang padha ngamalake bi ilmihim kelawan ilmune ulama. Innama huwa fi haqqil ulama al-amilina bi ilmihim. Itu hanya teruntuk ya, itu hanya itu hanya menjadi haknya para ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi segala sesuatu yang disebut baik berupa keutamaan ilmu dan pemilik ilmu itu hanya menjadi haknya para ulama yang mengamalkan ilmu mereka atau ilmunya. Saya katakan kemarin bahwa ulama ini memiliki tingkatan-tingkatan. Ada ulama yang kamil, ada yang nisful kamil, setengah sempurna, atau bahkan di bawah setengah ya. Atau ibaratnya ulama itu ya memiliki kadar keilmuan yang berbeda-beda tingkatannya. Kemarin saya katakan ada 100%, ada 90% gitu. Jadi kata ulama ini
harus dikembalikan kepada asalnya, yaitu orang-orang yang mengetahui, memiliki ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu sosial, ilmu dunia, ilmu secara umum. Nah, gitu. Nah, ketika mereka mengamalkan ilmunya, nah inilah akan memiliki keutamaan dari ilmu itu. Al-abrori kang bagus, yang berperilaku baik, al-muttaqina yang bertakwa, al-muttaqina kang podo takwa, alladzina qasadu kang nejo, alladzina kang qasadu nejo sapa ulama bihi kelawan ilmu wajhallahi ing ridhone Allah al-karimi kang mulya, yang dengan ilmu tersebut mereka bertujuan mencari ridho Allah yang maha mulia. Jadi para ulama yang mengamalkan ilmu mereka, yang berperilaku baik dan bertakwa, itu mereka semua memiliki tujuan atau bertujuan untuk mencari, memperoleh, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan mencari ilmu itu di situ, dalam perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bertujuan untuk mencari ridho Allah, wa zulfal lan parek dekat, ladaihi maring Allah, atau ladaihi maring Allah, dekat di hadapan Allah, ridho Allah, dekat dengan Allah. Yang terakhir, bijannatin naim, kelawan piro-piro surgane kanikmatan. Yang ketiga, guna untuk memperoleh surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ada niat mencari ilmu itu para santri itu yang a'dham, itu lillahi ta'ala, liwajhillah. Yang kedua, dekat dengan Allah. Nah, yang ketiga ini lebih ke surga, mendapatkan kenikmatan. Artinya niat itu yang positif, niatnya yang baik, itu tidak masalah. Yang bermasalah itu niatnya yang buruk, nah itu, yang negatif. Cari ilmu hanya untuk mencari kesenangan-kesenangan yang berbau negatif, jabatan, pangkat yang negatif pula. Tetapi kalau diniati untuk itu, tapi niatnya untuk kemaslahatan, kebaikan, itu kiranya tidak masalah. Titik poinnya itu ya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, bukan kemaslahatan diri sendiri. Lah ini yang perlu disikapi. Kadang orang mencari ilmu itu hanya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan universal. Ini yang perlu dikonstruksi ulang dari pandangan paradigma para pencari ilmu. Ya, mencari ilmu itu ya kebermanfaatannya secara universal, secara makro begitu, bukan sempit, dangkal gitu, ndak. Laman ora wong atau dudu wong qasada kang nejo sapa man bihi kelawan ilmu agrodon
Gordun gordoni aghrad. Aghradun ing pira-pira tujuan dunyawiyatan kang bangsa dunya. Bukan orang yang bertujuan untuk meraih atau mencari mencari tujuan-tujuan atau memperoleh tujuan-tujuan duniawi. Bukan orang yang bertujuan untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi, minjahin saking pangkat berupa pangkat, au malin utawa bondo, au mukasaratin utawa akeh-akehan, fil ittibai ing dalem pengikut, fil atbai fil atbai ing dalem pengikut wa talamid lan pira-pira murid. Jadi dengan ilmu itu harus ditujukan tadi kepada Allah, kepada dekat dengan Allah, surga-surganya. Bukan orang yang bertujuan untuk mencari, memperoleh tujuan-tujuan duniawi seperti pangkat, harta, atau banyak pengikut. Kalau sekarang banyak netizennya, banyak bahasanya viewernya, atau banyak orang yang mengikutinya, wa talamid dan banyak murid. Nah, itu nyata itu buat sekolah itu jangan niati itu jangan akeh-akehan murid. Bukan mencari ilmu itu bukan untuk mengejar pangkat. Kadang orang itu ketika mencari ilmu wis kuliah, sekolah, tapi endingnya itu kok enggak mendapat pangkat guru PNS mau itu. Akhirnya nanti dia akan galau, susah, sedih, malah dia memiliki rasa penyesalan. Aku dhisik wis dadi kerja wis duwe akeh, kuliah barang akhirnya yang ngene lah itu. Karena apa? Karena tujuannya mencari pangkat jabatan atau harta. Aku niat kuliah mondok biar daganganku laris, biar aku sok nek gedhe duwe akeh dadi bos. Bukan itu. Kalaupun ada murid santri yang jadi itu bonus itu barokah ilmu itu. Tetapi tujuannya bukan semata-mata untuk itu. Atau banyakan follower, pengikut, kadang begitu. Naudzubillah min dzalik, itu godaan dan ujiannya para pencari ilmu, murid, siswa, mahasiswa, santri, semuanya lah yang tergolong dalam kategori pencari ilmu. Ini godaannya itu ada 4 ya di sini. Pangkat, harta, banyakan follower, yang ketiga banyakan murid. Godaannya itu, atau banyakan kelak orang-orang yang hendak ngaji itu. Janganlah itu diwanti-wanti oleh Mbah Hashim. Ayo kita kembalikan niatnya pada on the road, di jalannya, begitu. Itu akan lebih aman, selamat sampai tujuan, gitu kan. Jadi orang yang nggak selamat, nggak sampai tujuan, mengalami kecelakaan, mengalami kegagalan, karena dia tujuannya keliru. Malah dari sini kita harus tajdid dunia, memperbaiki niat kita masing-masing. Faqat ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, dan riwayatake saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, man utawi sapane wong iku talaba nuprih golek
sapa man al ilma ilmu liujaria krana nejo kok nejo krana jatuhake sapa man bihi kelawan ilmu al ulama ing ulama. Barang siapa mencari ilmu dengan tujuan untuk menjatuhkan para ulama, para orang alim, au yumaria au tawa debat sapa man al fuqaha ing pira-pira kang ahli fikih, atau untuk mendebat para ulama ahli fikih, au yasrifa bihi au yasrifa utawa ngengokake atau memalingake sapa man bihi kelawan ilmu wujuhan nas ing perhatiane menungso to wajah-wajah menungso. Barang siapa mencari ilmu dengan tujuan untuk menjatuhkan para ulama, untuk mendebat para ahli fikih, serta untuk memalingkan perhatian manusia atau menolehkan mukanya kepada manusia, maksudnya memalingkan wajah itu ya bisa dimaknai sombong, duwe ilmu tapi dia sombong begitu, atau punya ilmu tapi nggak suka pada manusia yang lain, ya, itu nggak baik gitu. Adkhala mongkong lebokake sinten hu ing man sinten Allah sapa Allah Gusti Allah finari ing dalam neraka. Rawahu wis ngriwayatake hu ing iki hadis sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Sekali lagi dawuh Kanjeng Nabi, wis to golek ilmu ki aja nggo pinter-pinteran gitu. Aja nggo mendebat yang tidak tidak baik, debat kusir, debat yang ingin menjatuhkan, itu enggak baik ternyata, kecuali debat ilmiah. Debat cuma bilisan dengan ucapan, itu banyak yang terjadi di medsos saat ini. Ya, ada kayak workshop debat terbuka, ya boleh di medsos tapi ya ada referensinya, itu tidak masalah. Yang penting di sini itu debat dengan orang-orang yang alim, ahli fikih, debat yang akhirnya nanti malah saling menjatuhkan, saling membuka aib masing-masing, kemudian ya saling membuli. Jadi kadang debat itu akhirnya bully-bulian kayak gitu kan, sampai menyebut aib, mungkin wajahnya hitam, gondrong kayak sapi mungkin gitu, kayak kulitnya kayak keteh, sampai gitu. Na'udzubillah min dzalik. Itu debat yang tidak produktif, itu yang dilarang oleh agama. Jadi jangan sampai para santri, para jamaah mencari ilmu untuk menjatuhkan para ulama, berdebat dengan para ahli fikih, dan memalingkan wajah kita, sombong, wis duwe ilmu akeh, terus dia tidak perhatian terhadap manusia yang lain, tidak suka. Kalau punya ilmu kan pengen ini mendapat kehormatan, mendapat keistimewaan lah, akhirnya tidak butuh dengan orang lain. Dengan ilmunya dia cukup untuk hidup sendiri, merasa hidupnya sendiri. Lanjutnya kalau kita tahu ya, sini ternyata kitab Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini
adabul alim wal muta'alim itu menggunakan konsep basyira wa nadhira, yaitu di awal-awal kemarin kan ditampilkan keutamaan mencari ilmu, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang memiliki ilmu. Sekarang ini konteksnya itu lebih ke nadhira, yaitu menyedihkan, mewanti-wanti. Begitu, itu konsep diberi kesenangan-kesenangan, tampilkan kesenangan, nanti diberi ancaman. Itu tuh dakwahnya ya seperti itu. Dakwah itu ya dua-duanya itu ya diberi informasi-informasi ayat hadis yang berbau kesenangan, dan juga diberi informasi-informasi di dalam hadis yang berbau kesedihan dan kesusahan, atau dengan kabar surga dan kabar neraka. Itu penting itu. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'alama utawi sapane wong iku ta'alama belajar sinau sapa man ilman ing ilmu mimma saking barang yubtagha kang den goleki bihi kelawan ilmu wajullahi apa wajullahi ridhone Allah taala. Barang siapa mencari ilmu yang seharusnya ia cari adalah ridhonya Allah, tetapi la yata'alamu ora belajar sapa manhu ing ilmu illa liyusiba kejaba drapun ngenani sapa man bihi kelawan ilmu horodon ing tujuan minat dunya saking dunya lam yajid mongko ora nemu sapa man arfal jannah ing ambune swarga. Barang siapa mencari ilmu yang seharusnya ia cari adalah ridha Allah, tetapi ia belajar untuk memperoleh tujuan dunia atau materi-materi dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini jadi sekali lagi, dimanapun kita berada, situasi kondisi di saat kita belajar, di saat kita studi, kuliah, ngaji, nah diwanti-wanti Kanjeng Nabi ojo sampai niatmu sinau belajar untuk mencari harta dunia. Ini sepele kayaknya, tapi sulit untuk mempraktekkan. Tapi ya sedikit-sedikit cari ilmu terus sampai menemukan titik keikhlasan lillahi ta'ala. Jangan sampai pedot, jangan sampai putus asa. Wah, aku rata golek ilmu wae lho. Iya, ini malah keliru. Daripada cari ilmu nanti bukan tujuannya untuk mencari ridho Allah, mencari ridho setan malah. Ya wis gak sasinau. Lah iki pandangan sing pemikiran yang keliru. Wa an ulan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil minum ndak masalah. Man utawi sapane wong iku ta'ala masinau sapa man barang siapa belajar ilman ing ilmu li ghairillahi krana sak liyane Allah. Barang siapa mencari ilmu bukan karena Allah, au arada utawa kepingin sapa man bi kelawan ilmu ghaira wajilah ing sak liyane ridhone Allah taala, faliyatabawa, atau ia ingin mencari selain dengan tujuan mencari ridha Allah atau selain ridha Allah. Barang siapa mencari ilmu
atau barang siapa belajar ilmu tidak ditunjukkan atau ditujukan kepada Allah, atau ia ingin dengan ilmu tersebut bukan karena ditujukan untuk mencari ridha Allah, falyataba mongko manggono sapa man, maka hendaklah ia menempati maq'adahu ing panggonan lungguhe man minan nari saking neraka, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari neraka. Astagfirullahaladzim. Jadi alhamdulillah kita ngaji kali ini disentil dengan hadis-hadis Kanjeng Nabi untuk sadar diri bahwa awake dhewe iku santri, awake dhewe iku para pencari ilmu. Ojo sampai sekali lagi niatanmu kotor hanya untuk mencari selain ridho Allah, selain wajhullah atau ridhonya Allah. Jangan sampai begitu. Emang sulit ya, emang sulit. Tetapi ya usahalah kita ya. Alah kuliah suwe-suwe akhirnya ning dapur ya, kuliah suwe-suwe malah oleh pekerjaan. Loh, itu pernyataan yang keliru, atau itu merupakan pertanyaan atau pernyataan yang keliru, yang nggak pas. Berarti yang bertanya yang demikian itu sebenarnya ya ilmunya masih cetek gitu loh. Orang yang memiliki ilmu yang dalam, dia pasti memandangnya bukan itu. Dengan ilmu hidup itu semakin berkah, hidup itu semakin bermanfaat, bermaslahah, walaupun ia dalam keadaan fakir dan miskin gitu loh. Dengan ilmunya dia tidak akan mencari harta yang haram. Dengan ilmunya dia akan mencari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa anhulan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukta ditekaake bil alim sapa bil alimi kelawan wong alim. Sapa bil alimi kelawan wong alim yaumal kiamat yang dalam dina kiamat fayulqa den uncalake nuli den uncalake mongko den uncalake sapa alim finari ing dalem neraka. Pada hari kiamat nanti akan ada, atau pada hari kiamat nanti orang yang alim akan didatangkan lalu dimasukkan, dilempar ke dalam neraka. Sebabnya apa kok orang alim kok yang justru seharusnya masuk surga loh, nah iki kok malah masuk neraka? Iki apa sebabnya? Nah ini di bawah nanti. Fatang daliku monggo ambrol atau metu apa aktabuhu piro-piro ususe alim. Kemudian ususnya itu keluar dari perutnya atau terbuai keluar dari perutnya. Setelah dilempar ke neraka itu, usus-ususnya itu keluar dari perutnya. Fayaduru mongko mubeng-mubeng sapa alim biya kelawan neraka, atau biya ing dalem neraka. Kamaya duru kayata mubeng-mubeng apa alhimaru keledai biroha kelawan gilingan, atau kelawan nggawa alat
penggiling atau gilingan. Sebagaimana lalu ia berputar-putar, mubeng-mubeng di dalam neraka seperti keledai yang berputar-putar dengan membawa alat penggiling. Itu piye pusing apa ya, muter-muter ini berarti nggak jelas ya, nggak jelas gitu. Fayutifu mongko ngrubung sapa ahlun nari penduduk neraka. Fayakuluna mongko padha ngucap sapa ahlun nar, malaka mau maiku apa, mau tawi apa iku laka tetep keduwe sira. Kemudian ahli atau penduduk neraka itu mengerumuninya atau berkerumun mengerumuninya seraya berkata, malaka, apa yang menyebabkanmu seperti ini? Fayaqulu mongko jawab sapa alim, kuntu ana sapa sira iku amiron perintah bil khairi kelawan kebaikan wala atihi lan ora nekani sapa ingsun hu ing khair ing kebaikan. Saya mau merintah, apa yang menyebabkanmu seperti ini? Alim, orang yang alim yang dilempar ke neraka lalu ususnya keluar, tentu ia menjawab, kuntu amiron bil khair, saya itu memerintah kebaikan, wala atihi, akan tetapi saya tidak melaksanakannya. Jarkoni itu berat memang jadi orang alim, jadi orang pinter yo abot loh, apalagi jadi guru. Para guru, para dosen berat ya, jadi guru itu berat. Wa anhalan nyegah sapa ingsun anisari saking kealanan kejelekan, wa atihi lan kani sapa ingsun hi ing kejelekan. Dan saya mencegah kemungkaran, mencegah keburukan, akan tetapi saya melaksanakannya. Akan tetapi saya melaksanakannya atau melanggar laranganku itu. Dia mencegah, aja madon, aja korupsi, jangan selingkuh, jangan zina. Loh, dia malah orang alim ini yang melarang keburukan, malah ia yang melakukan sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Berat memang. Masya Allah. Banyak kasus para ustadz, para kiai yang melakukan pelecehan seksual terhadap santri dan murid didiknya, bahkan dosen juga. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari itu semua. Wa an Bishr radhiyallahu an, saking Bishr radhiyallahu an. Bishr ini nama aslinya yaitu Bishr al-Hafi. Jadi orang yang mendapat hidayah itu Bishr. Sebelumnya dia belum beragama Islam. Beragama Islam itu karena mendapat selembar kertas yang bertuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dibawa kemana-mana, akhirnya dia mendapat hidayah, kemudian menjadi ulama besar sampai menjadi gurunya Imam Abu Hanifah yang memiliki sebagai salah satu 4 mazhab Imam Abu Hanifah. Apa pesan atau yang diriwayatkan oleh Bishr itu apa? Auha paring wahyu sinten Allah Ta'ala ila Dawud maring Nabi Dawud. Allah telah memberi wahyu kepada Nabi Dawud
alaihi salam, la taj'al aja ndadekake sira baine ing dalem antarane ingsun wa bainaka lan ing dalem antarane ira antarane sira aliman ing wong alim. Janganlah engkau menjadikan antaraku dan antaramu seorang alim maftunan kang kepitnah, seorang alim yang terfitnah. Fayubaida mongko sebabe ngeduhake ing sira ka ing sira, atau fayubaidaka mongko sebabe ngeduhake sira atau ngeduhake ing sira apa takaburuhu, ini fa'ilnya ya, takabure alim an mahabbati saking cinta ingsun. Ulaika utawi mengkono alim iku kuta utoriki pira-pira wong kang begal dalan atau menghadang begal dalan, utawi pira-pira wong kang begal dalan ala ibadi ing atase pira-pira kawula ingsun. Para santri, nah, mari kita pahami secara mendalam dawuhnya Bishr yang berbunyi Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Daud yang isinya, janganlah kamu menjadikan antaraku dan antaramu seorang alim yang terfitnah atau ya terfitnah. Fayubaidaka takaburuhu, fayubaidaka yang mana sifat takaburnya itu, yang mana sifat takaburnya itu menjauhkanmu untuk mencintaiku, yang mana sifat takaburnya alim tersebut itu menjauhkanmu untuk mencintaiku atau menjauhkanmu dari mencintaiku. Jadi wong sing alim, sing gumedhe, merasa pinter dhewe, merasa alim dhewe ku berat memang. Itu jangan dicari model-model kayak itu. Itu akan menjauhkan kita dari mencintai Allah. Ulaika mereka itulah orang-orang yang menghadang jalan para hambaku. Mereka itulah orang-orang yang menghadang jalannya para hambaku. Jadi wong sing do sombong iku karena ngedhekake nafsu syahwati, pingin mencari popularitas, mencari follower tadi. Berat macam. Yang mana pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan duniawi, mendapatkan pangkat dan jabatan. Nauzubillah min dzalik. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini kemarin sudah selesai ya, saya terangkan, tidak perlu diulang-ulang nanti kelamaan. Lan ngendika sapa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, innama yuta'allamu, angin mestine dipelajari apa al ilmu liyutaqo drapun diwedeni bihi kelawan ilmu sapa Allahu Gusti Allah. Liyutaqo drapun diwedeni bihi kelawan ilmu sapa Allahu Gusti Allah. Ilmu itu dipelajari, ya, artinya ilmu itu dipelajari hanya karena apa?
takwa kepada Allah, atau hanya untuk melaksanakan, atau hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, takwa sendiri kan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi berilmu itu nek pek maksiat iku isin, arep nglakoni kejahatan kuwi isin marang Gusti Allah, akhirnya enggak jadilah. Itu hakikatnya ilmu itu di situ. Dengan ilmu itu kita malu kalau enggak menjalankan perintah Allah. Ora salat iku isin, gitu. Ora poso iku isine marang Gusti Allah, bukan karena manusia. Lah akeh wong iku isine karo makhluk itu kholike lali. Astagfirullah. Wa inna ma fadula lan angin mestine ngungkuli apa ilmu ala ghairi ngatasi liyane ilmu. Li'annahu krono sak temene ilmu iku yutako diwedeni bi kelawan ilmu sinten Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Keutamaan ilmu itu, atau keutamaan ilmu itu melebihi ilmu yang lain atau yang lainnya. Keutamaan ilmu itu melebihi yang lainnya hanya karena ditujukan untuk bertakwa kepada Allah. Keutamaan ilmu itu melebihi di atas yang lainnya hanya karena ditujukan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tuh. Memang begitu para santri. Jadi ilmu itu dipelajari itu untuk bertakwa kepada Allah. Ya itu. Jadi dengan ilmu itu berarti menjaga diri kita dari bermaksiat, dari melakukan kezaliman, dari melakukan kejahatan, kriminalisme, radikalisme, teroris, ya, dan sebagainya. Fa'in ikhtala, lanjutnya hadal qasdu, fa'in ikhtala mongko lampun cacat apa hadal qasdu, tujuan iki, kalaupun atau jika tujuan ini cacat, wa fasadat lan rusak apa niyatu talibihi, niat wong kang golek ilmu. Apabila tujuan yang agung karena Allah, karena mencari ridho Allah, karena untuk takwa kepada Allah, ini kok tujuannya itu cacat dan rusak niat niatnya pencari ilmu itu rusak, bi ayyastasyira kelawan yen to ngrumangsani, bi ayyastasyira yastasyira kelawan yen to ngrumangsani sapa talib mencari ilmu, bihi kelawan ilmu, atawasula ing merdi ing sampai ing teko, merdi teko, atawasula ing merdi teko ila manalin maring perolehan duniawiyin kang bangsa donya, min malin saking bondo, aujain utawa pangkat, fakot batola mongko temen-temen batal apa ajruhu ganjarane talib, wahabito lan lebur terhapus apa amaluhu amale talib, wa khosira lan rugi sapa talib, khusronan kelawan rugi, mubinan kang pertelo kang terang, wa khosira lan rugi sapa talib, khusronan kelawan rugi, mubinan kang terang.
Sekali lagi saya ulang, jika tujuan ini telah cacat dan niat pencari ilmu itu telah rusak dengan pengertian bahwa ilmu itu bihi tawassula ila manalin dunyawiyin, bahwa ilmu itu digunakan untuk memperoleh atau untuk mencapai tawasul, mencapai manalin dunyawiyin, perolehan hal-hal yang duniawi, atau untuk mencapai perolehan hal-hal duniawi, baik berupa harta, pangkat, maka pahalanya telah batal serta amalnya telah terhapus dan ia mengalami kerugian yang nyata. Naudzubillah min dzalik. Para santri iki perhatikan bener-bener. Sesuk diturunke murid-muridnya awake dhewe, mahasiswa-mahasiswa kita juga, bahwa niatmu itu diperbaiki. Ojo golek harta, pangkat, jabatan, iku hanya sementara. Begitu. Wa qala Fudail bin Iyad, lan ngendika sapa Fudail bin Iyad radhiyallahu an, balaghani nekani teko ing ingsun, balagha teko ni ing ingsun apa anal fasaqata sak temene pira-pira wong kang fasik, minal ulama saking pira-pira ulama, wa min hamalatil Quran, lan saking pira-pira wong kang apal Quran, iku yubda'u dikawiti bihim kelawan al-fasaqah minal ulama wa min hamalatil Quran, iku yubda'u dikawiti bihim kelawan atau sapa bihim al-fasaqah minal ulama wa min hamalatil Quran yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, qabla abadatil ausan, sadurunge pira-pira wong kang nyembah berhala. Nah, ini perlu dijelaskan ini. Fudail bin Iyad sudah saya terangkan kemarin, berkata bahwa ada golongan orang-orang fasik atau golongan orang-orang fasik dari kalangan ulama dan para penghafal Quran. Ada golongan fasik dari kalangan ulama dan penghafal Quran telah mendatangiku, yubda'u bihim yaumal qiyamah, bahwa kelak pada hari kiamat mereka itu akan disiksa pertama kali, bahwa mereka itu semua akan disiksa pada hari kiamat pertama kali, atau pada hari kiamat mereka pertama kali akan disiksa yubda'u bihim qabla abadatil awthan, sebelum para penyembah berhala. Wong fasik iku sapa sih? Wong fasik itu dalam pengertian orang-orang yang melakukan perkara makruh dan tanpa didasari dengan kesadarannya. Jadi wong sing nglakoni perkara-perkara makruh tanpa ia sadari perkara itu dilakukan terus-menerus. Atau makna yang lain, orang yang kadang ya takwa, kadang ya maksiat, kadang ya itu bisa dikatakan fasik. Lah, ya kalau dalam konteks ini fasik, orang-orang yang fasiknya orang-orang yang alim dan orang-orang yang menghafal Al-Quran itu akan disiksa pertama kali kelak
di hari kiamat sebelum orang-orang yang menyembah berhala itu. Yang pancen sekali lagi jadi guru, jadi pengajar itu berat loh Mbak ya. Iya Mas, para santri semuanya, para pemirsa, berat. Harus setiti, teliti dan hati-hati. Begitu. Ya Allah, ya Allah. Terakhir waqala Hasan Al-Basri, ngendika sapa Al Hasan Al-Basri radhiyallahu an, uqubatul ilmi utawi siksane ilmu iku mautul qalbi, matine ati. Siksanya ilmu itu adalah matinya hati. Wis duwe ilmu tapi tidak dilaksanakan, duwe ilmu gak dipraktekkan, itu akan menyebabkan hatinya mati. Fakila mongko ditakokake lahu maring Hasan, lalu ya ditanya, ma mautul qalbi, ma iku apa? Mautul qalbi utawi matine ati. Apa yang disebut matinya hati? Apa yang disebut matinya hati? Qala jawab sapa Al Hasan, talabud dunya yaiku golek harta dunya bi amalil akhirah kelawan amal akhirat. Matinya hati itu menurut Hasan Al-Basri yaitu mencari dunia, mencari materi harta dunia dengan amal akhirat. Artinya apa? Amal-amal akhirat digunakan untuk mencari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita ingat-ingat itu ya. Beribadah, ngaji, kuliah, sekali lagi itu tujuan sampai akhirat. Jangan sampai hanya berbasis duniawi yang keliru dan salah, bahkan negatif. Itu saja. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.